Ayo, Telah mana? menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Bertanya. Maka ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, oke, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah Tentang kamu selangkangan, cerai, pokoknya maka intinya lah. tidak ada dosa bagimu. Intinya tentang selangkangannya Muhammad. Oke, Gitulah ya intinya. udah, Terus. intinya kan begitu. Udah. Iya, beragama tetapi tidak berakhlak. Itu yang kita temui di oknum pria yang satu ini yang bernama Rashid. Menghina, mengejek sesembahan orang lain, dikatakan dengan kalimat yang tidak pantas, dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada dalil. Ya, yang mereka bahas adalah tidak jauh dari selangkangan. Kristen tidak mengajarkan hal yang demikian, tetapi kalau agama yang lain, ya memang yang diajarkan ya hal-hal itu saja. Nah, seperti apa diskusi ini yang tentunya Bang Edis ini berusaha dengan begitu maksimal untuk menjawab pertanyaan dengan tuntas, namun tidak diterima oleh pria yang bernama Rashid, ya, atau mungkin kita katakan parasit, ya, karena memang kalau dia membahas agama kita, Tuhan kita, maka dengan leluasa mereka menghina dan mengejek. Tetapi giliran orang Kristen menyinggung saja agama mereka tentang Nabi mereka, maka tentunya jatuhnya pada penistaan. Namun tidak mengapa Tuhan kita dihina, tidak bermasalah karena tidak rugi, ya. Biar dia yang berurusan dengan Tuhan, hanya kita doakan suatu saat dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, seperti apa? Mari simak sampai selesai. Udah, lu mau ngomong apa? Ini nggak aneh aja gitu loh kamu tuh Rashid. Di mata lu, Kemarin di mata kau lu bilang, kan. kemarin kau bilang, kau tahu nggak nomor rekeningmu itu di situ, ipar saya yang jadi kacapnya, kepala cabangnya. Habis itu kau berkelit-kelit. Apa berkelit saya apa? Begini Rashid, Oke, berkelit saya apa? Udah langsung dah. Berkelit kamu, kau kutanya, kalau memang iparmu itu kepala Prosedurnya cabang, tahu kan prosedur yang berarti tidak boleh iparmu- apa? Nah, itu kau sebenarnya sudah mengatakan video ini juga sudah menjadi satu Enggak, bukti. saya cuma bilang begitu. Kan nanti apapun yang terjadi kan bisa disinyalir atau apapun itu. Alah kau itu. Lagi pula begini Sekarang, Rashid, ya udah, lagi pula mau begini. ngomong apa sih sekarang? Udahlah, so akrab banget sama gua. Lagi pula begini. Saya itu tidak perlu capek-capek kalian laporkan ke polisi. Enggak, siapa yang lapor? Saya Nggak sudah ada yang bikin laporin. tantangan. Enggak ada yang laporin. Saya akan lompat dari Monas. Dengar, saya akan lompat dari Monas kalau yang saya katakan itu fitnah. Gua pastikan tidak ada orang yang melaporkan lu. Ya karena memang nggak ada yang Bandung, nggak ada yang fitnah. Udah, pokoknya udah. Gua pastikan tidak ada yang melaporkan Edis. Yang melaporkan saya itu adalah orang-orang yang nekat. Orang yang saya katakan semuanya adalah fakta dan kenyataan. Gimana? And then Tadi gini sih, saya what bahas. do you mean right now? Saya And you and me saya tadi discussion ngobrol. for what? Saya tadi ngobrol sama. Saya tadi ngobrol sama si Yuni. Siapa? Yuni siapa itu? Bu Yuni. yang mana? Bu Yuni. Bu yang mana? Bu Yuni. Masa nggak tahu Bu Yuni? Siapa Bu Yuni? Banyak banget karyawan gua panggil Bu Yuni karena udah tua.
Bu Yuni yang bidadari surga Orang itu gila loh, yang itu, akunnya ya bidadari kenapa, surga. Kamu bilang orang gila lo, kamu itu loh. Saya tanya, benar nggak Muhammad tuh kena sihir? Dia nggak percaya. Saya tunjukin dalil-dalilnya, saya bukakan videonya Abdul Somad, saya bukakan videonya Khalid Basalamah. Akhirnya dia manggut-manggut. Nah, setelah dia manggut-manggut, terus saya bilang begini, menurut Al-Quran, orang yang beriman itu tidak bisa kena pengaruh setan. Nah ini Muhammad kena sihir itu dari pengaruh setan. Bingung, dia kejang-kejang terus ngomong begini. Makanya ya, kalian itu digeruduk rumah kalian. Siap-siap nanti kalian digeruduk rumah. Kalah debat ngancem. Kalah debat ngancem. Gimana sih? Kalah debat profiling, udah doxing. belum? Gimana? Udah belum? Silakan. Udah, silakan. Apa tadi narasimu? Narasinya Muhammad tuh kena Lalu, sihir. orang beriman? Sedangkan menurut Quran, setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Efek sihir dengan Kesimpulannya, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. dengan kena sihir. Efek sihir apa? Mempengaruhi itu efeknya apa? Intinya kan kena pengaruh setan. Gimana? Mau mulai match? Boleh, silakan. Ya udah silakan. Silakan. Kalau mau diskusi. Silakan. Sekarang pertanyaanmu itu 5 menit akan saya jawab. Akan saya jawab secara biasa ya, biar gampang dicerna ya. Pertama, Nabi Muhammad kan manusia, menunjukkan bahwasanya dia adalah manusia biasa. Oke, tidak berlebih-lebihan, dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan ini, dikatakan itu. Dia manusia biasa. Jadi kalau kena sihir ya wajar, manusia biasa. Walaupun dikenal maksum, walaupun dikenal ini, walaupun dikenal itu, jangan menyamakan bahwasanya kena sihir itu dipengaruhi setan. Beda kerasukan, beda dengan dikenain setan, dikena sihir. Kena sihir itu adalah efek apa yang dikenakan kepada badannya. Rasa sakit bisa jadi. Di situ rasa apa? Apakah ada rasa sakit? Atau apakah ada efek sampingnya? Apakah ada efeknya ketika dia dikenakan sihir? Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran bahwasanya orang yang beriman tidak akan mendapatkan pengaruh dari setan. Nah, pengaruh itu apa? Maksudnya kerasukan. Oke, kalau Anda mengatakan bahwasanya sihir itu disamakan dengan pengaruh setan, efek sihir ini apa? Efek pengaruh setan ini apa? Oke, silahkan tanggapi. Saya sedekahkan waktu saya 3 menit. Lanjut. Baik. Jadi begini, efek atau pengaruh itu adalah suatu dampak. Oke? Jadi setan itu tidak akan punya pengaruh atau tidak akan bisa memberi dampak kepada orang-orang yang beriman. Tertulis di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99. Sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, dalam riwayat hadis Muhammad tuh kena sihir. Kita tahu sihir itu dari setan. Jadi kalau orang kena sihir berarti dia kena pengaruh sihir. Sihir itu dari setan. Dia kena dampaknya. Nah, apa dampaknya Muhammad itu waktu dia kena sihir? Kita dengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Nah, lagi-lagi pengaruhnya kepada Muhammad itu, lihat Rasid, soal bawah perut, Rasid. Mohon maaf bahasa saya mohon maaf sekali teman-teman. Selangkangan. Muhammad kena pengaruh sihir, yang dipengaruhi adalah selangkangan. Di situ Muhammad mengalami halusinasi.
apakah dia itu sudah mendatangi istrinya atau belum. Nggak tahu dia, bingung. Karena pengaruh sihir itu. Sebulan lamanya. Lalu setelah sebulan itu ketahuan ternyata rambutnya Muhammad dan sisirnya katanya di orang Yahudi. Orang Yahudi lagi pokoknya yang salah. Pokoknya orang Yahudi terus pokoknya yang disalahin dalam ini. Yahudi terus. Baru dia ngomong sama Aisyah. Aisyah, ternyata ini udah ketahuan ini. Sehingga saya nggak tahu ini apakah saya sudah berhubungan sama kamu apa belum. Nah, udah 2 menit. Seseorang bernama Reza. 2 menit, saya simpankan 2 menit. Biar saya simpankan saya 21 Oke, silakan. menanggapi. Oke. Silakan. Pertama, ketika Anda menarasikan bahwasanya lagi-lagi itu yang Anda tadi sebutkan, jangan sampai saya menagih Anda untuk menjelaskan tentang Yesus, Anda kabur lagi. Enggak diskusi lagi dengan baik dan benar. Gitu loh. Oke? Di situ tidak ada narasinya, hanya mendatangi. Apakah menjelaskan di situ sesuatu hal yang spesifikasinya seperti apa yang kau ucapkan? Kalau narasimu ingin ke situ, ya monggo silahkan. Lagi-lagi mau, saya tantang. Ayo. Tapi jelaskan, saya kasih kamu 5 waktu atau mau diubah? Kita habiskan waktu saya sekarang. Kita sepakat, jelaskan kesempurnaan manusia itu seperti apa. Sepakat nggak, Edis? Mau lari ke situ? Nggak apa-apa, sekaligus. Ini saya tinggal sekali lagi akun saya ini. Saya nggak peduli. Tapi kalau kamu mau kayak begitu, ayo. Berani nggak? Saya tantang. Kesempurnaan manusia. Ini kamu lari kesempurnaan junjungan. Lari dari tema nih. Tetap. Nabi Muhammad disihir, Nabi Muhammad dicobai, Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad diracuni, apa segala macam. Ayo. Mau? Oke. Balik lagi. Baik. Jelaskan. Sebentar. Jadi jangan ada kamu jelaskan dulu, bukan jadi. Nih, dengarkan ya. 5 menit kasih tahu ke saya atau mau tektokan? Mau tektokan apa tidak? Saya tanya. Terserah, pakai lebih bagus itu 5 menit gantian bicara. 5 menit. Oke? Ya. Oke. Sekarang jelaskan kepada saya, nanti kalau kamu udah jelaskan 5 menit, saya tanggapi 1 menit, 4 menit kamu tanggapi lagi. Oke? 1 menit saya tanggapi apa yang kamu jelaskan 5 menit yang pertama. Silakan. Baru kamu tanggapi lagi 4 menit ke depan. Oke? Silakan. Siap ya? Silakan. Siap. Silakan. Definisikan. Pertama, biar kamu sekaligus menjelaskan, definisikan manusia sempurna sebagai laki-laki hidup di muka bumi ini. Apakah yang tergantung di selangkangan itu adalah sebuah aksesoris atau hal yang harus dipakai? Silakan. Dari Bible-mu, jangan pindah ke agama saya. Nanti saya jelaskan Nabi Muhammad dari versi saya. Oke? Jelaskan Yesus itu manusia sempurna beneran atau setengah-setengah. Betul. Baik. Saya jelaskan ya, teman-teman ya. Baik. Jadi begini teman-teman. Apakah Yesus adalah manusia yang sungguh-sungguh manusia 100%? Saya jawab iya. Apakah Yesus di dalam narasi Injil itu mengalami hal-hal yang bersifat metabolisme biologis seperti lapar, haus, dan lain sebagainya? Jelas. Disebutkan di dalam Bible itu. Iya kan? Nah, lalu sekarang pertanyaan Rashid begini. Lalu bagaimana tentang seksual? Saya jawab, Yesus disebutkan di dalam Bible mengalahkan keinginan-keinginan daging. Berapa kali di dalam Bible itu dinarasikan Yesus seperti itu? Misalnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya kan? Nah, tetapi hebatnya Yesus itu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Iya. Dikatakan di dalam Bible itu dinarasikan bahwa tetapi dia dibiarkan dicobai, tetapi ia tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Iya. Nah, lalu sekarang menjadi pertanyaan. Apakah bisa manusia itu mengalahkan keinginan-keinginan daging? Jelas bisa. Ya kan? Jelas bisa.
Itu tinggal bagaimana seseorang itu melatihnya. Nah, kalau berangkat dari pola pikir Muhammad, ya memang jelas nggak nangkep. Kok pindah, kok pindah? Kok pindah? Jangan dong. Balik ke Yesus, Kok ngatur saya ini? Kan agamamu. Ini kan waktu saya ini. Versimu. Jangan pindah, nanti saya jelaskan. Saya udah cukup segitu aja saya tanggapi. Oke, mau saya tanggapi? Artinya dalam penegasan bahwasanya Yesus apa tadi? Yesus mengalahkan keinginan. Artinya dia colai. Terus apa? Mengalahkan keinginan-keinginan daging. Bagaimana caranya mengalahkan keinginan daging? Bangun pagi ada yang berdiri duluan, ya kan? Ini waktu saya ngomong. Ya nggak, udah cukup. Lanjut. Ngomong. Loh, katanya kamu kasih saya ngomong. Justru orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu adalah orang-orang yang tidak mampu mengalahkan keinginan daging. Iya, tidak mampu mengalahkan keinginan daging. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu itu sederhana. Kenapa kamu membuat satu standar bahwa manusia itu harus seperti yang kau inginkan itu? Udah. Loh, begitu banyaknya manusia-manusia yang memilih untuk tidak yang memilih untuk hidup selebat banyak. Makasih Lele Dumbo. Iya. Nah, tapi apakah mereka mampu mengalahkan keinginan dagingnya itu? Kan nggak semua orang mampu. Makanya di dalam Bible dikatakan, Paulus mengatakan begini, jika kamu tidak mampu bertarak, dikatakan, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kamu tidak jatuh dalam jerat iblis, maka seharusnya kamu menikah. Kepada orang-orang yang tidak mampu hidup bertarak, yang tidak mampu hidup berselebat seperti itu, diharamkan oleh Paulus untuk tidak menikah. Kamu harus menikah supaya kamu tidak jatuh kepada jerat iblis. Nah, sekarang tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ada orang yang bisa seperti itu. Nah, sekarang Syekh Rashid, jangan kau gunakan standarmu tentang Muhammad yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, kau terapkan ke orang. Itu yang nggak boleh, berpikir seperti itu nggak boleh. Jadi gimana? Karena apa? Giliran saya bilang lanjut. Waktu tinggal dikit loh, di 30 lagi. Habis ini giliran saya nanya kamu loh. Ya, jadi intinya begitu Rashid. Saya tutup dengan kata-kata sederhana. Bahwa di dalam Bible itu udah jelas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, betul. Paulus juga mengatakan, kalau kamu tidak mampu hidup bertarak, tidak mampu hidup berselebat, harusnya kamu kawin. Jelas. Tapi ada orang-orang yang memang dipanggil, dia hidup dalam keadaan seperti itu dan dia mampu. Karena hidupnya memang hanya dikhususkan untuk Tuhan. Seperti itu. Sekarang giliran saya. Loh, nggak boleh saya tanggapi. Nanti giliran saya. Kau udah nanya, masa kau tanggapi ikuti terus? aturan. Giliran saya sekarang. Ikuti aturan. Gimana? Kalau orang menyebutkan aturan, gini. Kalau orang menyebutkan masa aturan, kamu kabur suka kamu menanggung ikutin sendiri aturannya. waktu saya. Aturannya begini. Habis ini Dengar nggak kamu aturannya? nanggapi dan habis ini kamu. Dengar nggak aturannya? Habis ini kamu. Ngapain saya? Sekarang saya dulu. Ngapain saya? Kan kamu tadi Jawaban bertanya. kamu saya tidak tanggapi. 1 menit. Nanggapinya nanti habis saya membuat pertanyaan juga ke kamu. Oke, silakan. Berarti langsung saya bantai semua ya. Oke, baik. saya bantai semua ya. Oke. Baik. Ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal selangkangan tadi ya, selangkangan. Kau jangan lari. Lari dia, saudara-saudara, lari. Bukan cuman mic doang gua yang mahal, tetapi juga speaker gua. Lari. Speaker gua juga mahal. Lari. Kedengeran. Speaker gua juga mahal kok. Bukan mic doang. Baik. Ya. Nih, jadi ngomong-ngomong soal selangkangan, memang teman-teman, memang Muhammad itu selain dia diberikan kekuatan yang seperti yang saya katakan, dia diberikan kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Makanya dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam 1 hari. Dia sanggup mendatangi istri-istrinya itu. Ya kan?
Nah makanya gue bilang sama Rasid, Ya, mau berapa menit pertanyaannya? Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa istrinya Muhammad sendiri? Ini pertanyaan saya sama kamu ya. Kenapa istrinya Muhammad sendiri dia bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak punya kerjaan lain selain daripada nurutin hawa nafsunya Muhammad? Di mana datanya? Perkataan itu tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Nih, lihat ini layar Oh, saya itu ini. bukan data, itu bukan data. Sahih Bukhari 144, oke? 4414. Baca. Sahih Bukhari Silakan baca. 4414. Udah? Kau nyari itu aja nanti udah 1 jam sendiri. Nggak lama-lamain sama dia kan? Loh, lama-lamain waktu gua kok. Iya kan? Nah, silakan. Oke. Nah, saya tanggapi dulu tadi pertanyaanmu. Apa penjelasanmu? Penjelasanmu kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu. Penjelasanmu pertama, kamu memberikan statement yang membuat saya bukan berarti. Kau tanggapi pertanyaan saya. Setelah itu kau nanti saya tanggapi dulu. Bukan saya takut. Nanti habis ini kan waktumu lagi. Waktu saya. Waktumu nanti habis saya ini. manfaatkan waktu saya. Habis waktu saya dong. Nah, penjelasan pertama, kamu membuat saya berpikir bahwasanya Yesus itu mengalahkan nafsunya dengan cara colai. Itu jelas, kamu mengatakan bahwasanya dia mengalahkan nafsunya. Oh, ternyata Yesus selama ini dia tidak punya bini, dia melakukan hal yang sendiri. Lihatlah kelakuan orang Islam. Kelakuan orang jangan Islam. Jangan terguncang. Kamu yang memulai berbicara selingkuhin. Dengarkan. Kalau berbicara harus ada dasarnya. Tahan. Harus ada dasarnya kalau berbicara. Tahan. Edis, ini hanya cobaan, tahan. Oke? Rasid, kalau ngomong harus ada dasarnya. Dasarnya dari apa yang kau jelaskan, dia mengalahkan di mana? Di mana? Dalam Bible, dalam kitab yang kami percaya di mana dasarnya? Kencengin tap layar, kencengin. Artinya apa? Artinya Yesus ada birahi. Yesus ada nafsu dan dia mengalahkan nafsunya. Dengan cara apa? Masa dengan cara bengong habis itu corot tiba-tiba? Ya enggak dong. Di mana dasarnya? Di mana? Kalau mengatakan gitu, ayatnya di mana? Bahasanya dari bahasamu, dasarnya dari bahasamu, mengalahkan nafsunya. Kok bahasa saya dari mana? Dasarnya dari mana? Nafsunya. Kalau saya bilang ada ini loh. Sahih Bukhari 4414. Ini dulu dijelasin, ini dulu dijelasin. Ini dulu dijelasin, Iya, itu nanti. Makanya jangan asal karena waktu saya kamu potong terus, jadinya saya tidak bisa menjelaskan dengan baik dan waktu saya ini waktu saya 5 menit waktu saya. Tiba-tiba kamu sudah mengambil waktu saya dengan bertanya. Kamu sudah mengambil waktu saya dengan bertanya. Jawaban-jawaban dan tanggapan saya kamu patahkan gitu loh. 5 menit waktu saya. Tiba-tiba 1 menit saya pakai untuk bertanya, 4 menit kau harus menjawab. Pegangan. Lari-lari. Pegangan. Mau lanjutnya nih? Bukan masalah pegangan. Kamu kan kasih saya waktu 5 menit, betul? Pegangan. Kamu kasih 5 menit, betul kan? Kamu bertanya di dalam waktu saya, yaitu waktu saya 5 menit, kamu bertanya. Waktu saya ini 5 menit ini waktu saya harus kau pakai menjawab 4 menit di waktu saya itu. Buset, nggak nyampe ternyata apa yang saya atur tadi. Aduh. Tadi kamu bertanya kepada saya 1 menit. Terus 4 menit kan saya pakai untuk menjawab. Kalau saya melenceng kamu luruskan. Waktu saya ini saya manfaatkan untuk menjawab pertanyaanmu dan menanggapi. Rasid. Saya mau menanggapi, boleh nggak saya menanggapi? Kau seorang pengecut. Boleh nggak saya menanggapi dulu, baru menjawab? Kau seorang pengecut, Rasid. Kok tiba-tiba kau dibilang pengecut? Makasih. Nggak boleh saya tanggapi. Makasih. Rasid, dengarkan ya. Iya, adekku Edis, kenapa? 5 menit waktunya. 1 menit saya bertanya, 4 menit kamu menjawab yang saya tanya itu. Yang saya tanya. Yang kamu tanya. Yang saya tanya,
Yang saya tanya ini nih, Sahih Bukhari 4414. Nggak boleh saya Nah, tanggapi. 4 menit kau pakai jelaskan. Nggak boleh saya tanggapi apa yang kamu jelaskan tadi. Nanggapinya nanti setelah saya. Setelah habis yang 5 menit ini, baru 5 menit lagi kau tak lanjut yang Oh tadi gitu. itu. Saya jawab dulu yang itu. Oh gitu gimana? Pura-pura nggak tahu kamu. Kamu pura-pura Udah nggak tahu. santai dong, santai. Ayo, silakan. Santai dong, santai. Silakan. Jadi gimana nih? Gimana yang Waktunya. sekarang? Nih sekarang kamu terima dulu waktunya. Kau jelaskan dulu nih. Hadis Bukhari 4414. Silakan. Ini mengatakan telah Silakan, menceritakan Bapak kepada kami bapaknya dari Aisyah radhiyallahu. Waktunya dijalanin dulu Waktu termakan sia-sia, saya mau baca data. Oke? Ini waktumu loh. Saya selamatkan Iya, waktumu. pakai waktu biar nanti ada gantiannya. Makanya saya selamatkan dulu waktumu biar kamu banyak waktu. Ya udah nih. Nah, oke. Pakai waktunya. Ayo. Telah silakan. menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Bertanya. Maka ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah Tentang kamu selangkangan, terima, pokoknya maka intinya lah. tidak ada dosa bagimu. Intinya tentang selangkangannya Muhammad. Oke, gitulah ya intinya. udah, Terus. intinya kan begitu. Udah, jawaban. Terus apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Demi Allah saya Apa? tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Keinginan itu bahasa Arabnya apa di situ? Apa bahasa Arab keinginan di situ? Keinginannya siapa? Keinginannya Allah atau yang Enggak, kamu pahami? kata Yang kamu pahami keinginan siapa? Begini. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya. Saya yang mendikte kamu. Nanti kamu mendikte saya balik. Keinginan dalam terjemahannya itu bahasa Arabnya apa? Ya udah bacalah, baca apa? Hawa nafsu Muhammad. Terus? Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Allah Tuhannya Muhammad itu kecuali sigap menuruti hawa udah nafsu saya jelaskan Muhammad. ya. Udah saya jelaskan. Rohmu Makanya kecuali saya sangat bilang, cepat makanya saya memenuhi bilang, keinginan Anda. Sebentar, waktu saya Tuhannya Muhammad menurut Aisyah kerjanya itu nurutin selangkangannya Muhammad. Terus gimana lagi? Apa lagi? Terus gimana? Ada dasarnya ini loh. Iya, itu dasarnya 14. Terus hadis Bukhari 4414 bahwa Aisyah tidak pernah Aisyah melihat Allah kecuali nurutin selangkangannya Muhammad. Terus hawa nafsunya Muhammad. Terus silakan tanggapanku. Yang kamu terjemahkan di situ memenuhi atau keinginan? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Yang kamu ambil bahasa Arabnya memenuhi atau keinginan? Kecuali memenuhi hawa nafsumu. Kecuali memenuhi keinginan Anda. Keinginan siapa di sini? Keinginan Muhammad. Apa? Keinginannya apa? Iya, keinginan seksual dimana itu dijelaskan gimana? Keinginan seksual. Karena itu sehubungan dengan perempuan-perempuan. Karena itu sehubungan dengan perempuan-perempuan yang mau kepada Nabi. Saya tanggap ya. Kalau sehubungan dengan perempuan dan kamu boleh menggauli. Waktu saya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Menggauli itu apa? Menggauli itu ya seperti yang kamu pahami lah. Terus? Seksual ya, gimana kau itu? Terus? Nah, menggauli. Artinya Muhammad itu kalau ada perempuan, mau nyerahin dirinya kepada Muhammad sama ini Muhammad boleh itu dikawin. Ya, udah. Bukan penjelasan saya, itu kata Aisyah. Aduh, gimana sih orang anak loh, saya sudah bacakan loh. Lalu kamu menafsirkan dan menjelaskan. Coba kamu baca. Kamu baca. Ya, boleh saya ulangi lagi? Saya ulangi lagi. Nah, coba kamu baca.
Saya ulangi lagi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya. Oke, menyerahkan diri itu apa? Apa menyerahkan diri itu apa? Apalagi? Menyerahkan dirinya supaya dikawin sama Muhammad. Di mana katanya di sini menyerahkan diri supaya kawin? Apa di situ menyerahkan diri? Pengertian menyerahkan diri Ya, apa di situ? tahu. Ya kali gesek-gesek dirinya. Lah apa? Lah terus gimana? Ya apa? Saya ikut. Jadi gimana? Maunya yang mana? Coba lanjutin baca. Oke, saya lanjutin baca ya. Menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya, maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki, di mana mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa selangkangan. Terus intinya soal selangkangannya Muhammad, udahlah. Selangkangan Muhammad itu ada urusan penting masuk Quran makanya. Udah ya? Gimana kamu itu? Jadi sekarang waktu saya 5 menit. Ah, sekarang waktu kamu. Terima sekarang kasih. waktu kamu. Mana nih waktu saya? Silakan. Ketika dia mengatakan bahwasanya urusannya yang selalu disebut itu selangkangan. Lah terus kenapa? Apa tendensi yang selalu kamu rujukan kepada hal ini? Kenapa? Cemburu. Itu dulu. Nah, terus kenapa? Apa urusannya selangkangannya Muhammad dengan keselamatannya orang Islam? Tidak ada urusannya. Ini cerita kisah Rasulullah. Terus ngapain tuh ada di Quran? Siapa? Ini apa? Ini apa? Ngapain ada di Quran itu? Mana yang kamu baca di Al-Quran? Waktu saya. Boleh diam? Silakan. Oke. Silakan diam. Begini ya, Edis. Ketika urusan-urusan seperti ini, semua urusan di dalam Al-Quran Karim itu sudah dijelaskan secara terperinci. Kalau dari segi apapun yang kamu narasikan, memang semuanya yang kamu inginkan itu yang kamu sebutkan. Karena apa? Kamu merujuk kepada situ. Tidak ada yang bisa kamu celah dalam ajaran Islam, tetapi kamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi saya bilang, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang perkasa. Tidak seperti Yesus, cuman jadiin lato-latonya aksesoris, ya kan? Katanya sempurna. Rasulullah perkasa dari segala aspek. Bergulat, dia mampu mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Dia ngetes karena Ali bin Abi Thalib udah mulai sombong karena tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ternyata Rasulullah mengetes, habis itu dikasih tahu. Pertanyaanmu apa ini? Waktu saya kejang-kejang kehebatan Rasulullah saya mau jelaskan dari fitnahan-fitnahatul Dajjal. Oke? Nah, ketika Rasulullah dikatakan urusan-urusan ini karena merujuk kepada di sini terus akan selalu di sini. Kalau merujuk ke ayat ini seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 8 bulan, setahun, 2 tahun selalu begini. Seakan-akan semua ajarannya Rasulullah begini. Karena itu yang selalu kamu sampaikan. Coba kamu lanjut ke ayat-ayat yang lainnya. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Pembelajarannya apa? Karena yang kamu rujuk karena apa? Saya rasa di sini ada efek kecemburuan. Karena apa? Ada manusia. Waktu saya ada manusia yang katanya sempurna tapi apa? Tapi culai. Tidak punya perempuan, tidak nafsuan. Saya curiga ini normal apa enggak? Apakah dia lemah syahwat, impoten, guguguai atau suka culai? Itu loh. Begitu maksud saya. Jadi orang seperti ini katanya manusia. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Lah, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan cara apa? Dengan cara emang udah ada filmnya Yesus pada saat itu. Dia nonton filmnya sendiri. Yesus ada loh, filmnya ada loh. Nah, itu mau diapain itu? Orang-orang, tahu nggak kalau dildonya Yesus ada? Tahu nggak dildonya Yesus? Udah pernah nonton? Udah pernah lihat dildonya Yesus? Coba cek. Jadi manfaatkan Googlemu kalau Yesus itu ada dildo, vibrator, bikin kayak begitu perempuan. Nah, itu palanya Yesus tuh. Itu pala Yesus tuh. Itu palanya Yesus di situ yang bisa bikin perempuan yang bisa bikin perempuan hilang apa? Hilang keseimbangan.
Itu kepalanya Yesus. Kepala siapa? Kepala Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu tidak pernah melakukan hal itu dan tidak pernah dipakai. Tapi kau mengatakan dia mengalahkan nafsunya dengan cara apa? Bagaimana caranya? Berarti dia nafsu. Berarti dia ada birahi. Dia nafsu, oke? Sepakat nggak? Berarti Yesus nafsu, dia birahi. Ya kan? Artinya apa? Kalau mau merujuk selalu ke situ, ke situ, ke situ. Iya, Rasulullah sempurna kok. Punya nafsu, punya ajaran. Bagaimana ajarannya ini? Nanti dirapihkan. Seperti apa merapihkan ajarannya? Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Banyak ajarannya. Artinya apa? Semua ada runutannya dalam pembelajarannya Rasulullah SAW. Kalau cuma mau dipotong-potong di sini aja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu aja dalam otak lu. Lu nggak pernah fokus kepada Yesus. Kenapa itu dijadiin gantungan kunci itu? Itu bukan gantungan. Tuh kan, kena mereka. Karena narasi-narasinya kotor gitu loh. Tapi teman-teman ya, apa yang Rashid lakukan itu? Pertama-tama saya harus mohon maaf dulu ya. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara yang orang Kristen karena saya diskusi dengan orang-orang seperti itu, akhirnya dia menjelek-jelekkan nama Tuhan kita. Tapi gini teman-teman, sekalipun mereka menjelek-jelekkan, tetap saja itu tidak akan mampu, teman-teman. Ya, ini pertama-tama saya mohon maaf sekali nih ya atas peristiwa tadi ya. Dia bilang seperti itu. Sebenarnya saya turunkan, tapi nanti saya khawatir saya di framing sama mereka, lihat tuh Edis takut kalau. Enggak, teman-teman. Justru teman-teman kalau kita berpikir secara dalam, itu membuktikan bagaimana mereka habis akalnya untuk menjelek-jelekkan nama Tuhan kita yang kudus. Ya, ada nggak dalam narasi Bible seperti itu? Nggak ada loh. Bahkan di dalam Quran mereka yang mereka gembor-gemborkan, kami tidak beriman kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Kurang iman kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Sampai ada tulisan di sini di Amerika sini, banyak tulis muslim yang nulis begini, we Muslims we love Jesus katanya. Jesus katanya. Kami Islam, kami cinta Yesus katanya. Lihat, tapi kayak gitu kelakuannya. Kelakuan si Rashid. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata begini, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian katanya. Saya akan memberikan kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Isa di dalam Al-Quran itu adalah sosok yang suci. Tapi sama dia bikin gerakan-gerakan yang sangat dan menjijikkan seperti tadi. Itulah kelakuan orang Islam, teman-teman. Itu seperti itu kelakuan orang Islam. Malu nggak kamu sebagai orang Islam ngelihat saudara-saudaramu seperti itu? Pertama saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya mau saya sudahi tadi diskusi tadi, tapi puji Tuhan, TikTok sendiri langsung menyudahi melalui tangan Tuhan. Iya, seperti itulah kelakuan mereka. Iya kan? Pertama-tama saya mohon maaf itu. Saya menyesal sampai ada kejadian seperti itu. Besok-besok mudah-mudahan tidak terulang lagi, teman-teman. Sedangkan saya ketika saya membicarakan tentang Muhammad, ada ini loh nih. Di dalam Sahih Bukhari 4414. Tentang bagaimana ya ada sebuah narasi di dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa yang diingini dari mereka dan boleh menggauli siapa-siapa yang dia ingini dari mereka itu. Dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau. Ada itu. Lalu apa kata Aisyah? Nih, di dalam Sahih Bukhari 4414, catat, tangkap layarnya, screenshot ini, hadis Bukhari 4414, cek bahasa Arabnya. Aisyah istrinya Muhammad itu ngomong begini, aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Perhatikan, dia nggak pernah lihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Istrinya Muhammad yang ngomong sendiri. Istrinya yang ngomong, bukan saya. Teman-teman, kalau saya ngomong gini, saya nggak pernah lihat Rashid selain pakai topi. Artinya apa? Di mata saya belum pernah saya lihat Rashid lepas topinya. Saya tidak pernah lihat si Rifa kecuali rambutnya panjang. Di mata saya Rifa itu rambutnya selalu panjang. Nah, di mata Aisyah apa?
Aku tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Istrinya Muhammad yang ngomong. Bukan saya ngomong asal-asal dengan penuh kebencian seperti Rasid tadi. Enggak. Saya nggak ngomong dengan penuh kebencian. Saya ngomong ada dasarnya ini. Bukhari 4414. Jadi kau jangan cerita tentang Tuhannya Muhammad begini begitu. Kau nggak istrinya loh yang ngomong tuh, istrinya Muhammad. Nggak pernah dilihat oleh Aisyah itu bahwa Allah itu selain daripada nurutin hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan di sini, keinginan. Ini kan sebegitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Kata keinginan di sini kalau kalian cek bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Makanya pekerjaan Allah itu menurut Aisyah itu menuruti keinginannya Muhammad. Hadisnya ini Bukhari 4414. Saya tunggu kau viralkan, saya tunggu kau bikin laporan polisi. Karena memang Aisyah sendiri yang ngomong. Saya nggak pernah ngomong itu kalau nggak ada datanya. Aisyah ngomong itu sehubungan dengan surat Al-Ahzab 50 dan 51. Bagaimana perempuan-perempuan kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad itu boleh dikawini sama Muhammad. Itu kespesialan Muhammad, tidak berlaku bagi muslim-muslim yang lain. Nah sekarang kalau dia membuat gerakan-gerakan yang menjijikkan seperti tadi, makasih Angel. Dasarnya di mana dalam Bible? Ada nggak? Zong dasarnya nggak ada. Hanya fitnah, benci aja mereka itu. Makanya saya bilang mereka ini udah nggak punya lagi, nggak punya mereka ini daya upaya untuk berargumen. Meninggal mereka kalau bahas ini Islam sama saya, meninggal. Makanya Juma lari, Yusuf Pei lari, Faruk semua lari sama saya, nggak berani. Bunuh diri kalau debat sama saya itu mereka. Bunuh diri. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itulah faktanya. Kalau kita jawab apa? Apa yang mereka ini kan? Awas kamu ya, awas kamu. Tunggu kamu. Itu yang mereka lakukan itu karena mereka nggak bisa berargumen. Teman-teman, jangan langsung emosi. Jangan langsung emosi, mending kalian screenshot. Makasih topinya kata Bita nih. Mending kalian screenshot, tangkap layar nih. Bener nggak sih? Sahih Bukhari 4414 tuh bunyinya begitu. Biar lebih jelasnya lihat bahasa Arabnya di situ. Sampai bersumpah loh Aisyah ini bilang, dia bersumpah, aku tidak pernah melihat Robmu, Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Itu Aisyah. Saking jujurnya Aisyah. Makanya Aisyah itu pernah kena tangan. Iya, pernah kena pukul Aisyah itu sama Muhammad. Kena pukul dadanya Aisyah itu sama Muhammad. Pernah. Yang kau tahu, kalau kau tahunya cuma Aisyah, romantisnya cintamu dengan main lari-lari. Ya saya bilang kau memang masih anak bau kencur kalau soal mau diskusi. Kau taunya lagu Aisyah itu doang yang kau pajang. Bahkan Aisyah ini juga itu pernah dituduh selingkuh juga. Pernah. Aisyah itu pernah dituduh selingkuh dan membuat Muhammad cemburu itu sampai diemin Aisyah itu. Ngambek Muhammad itu. Ada, klik aja di Google itu. Zaman internet sekarang ini. 2024 jangan lagi bengak. Klik di internet itu loh. Pernah nggak Aisyah itu dituduh selingkuh? Pernah. Ya, sama Safan itu namanya. Jadi naik unta wih, langsung digosipin. Wah, Aisyah naik untanya Safan katanya. Bisa ngapain itu? Oh, Muhammad cemburu dia. Ada dalilnya. Bahkan kalau kalian tanya sama orang-orang Syiah, siapa yang racun Muhammad? Tanya sama orang Syiah. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Ada satu ayat yang berbunyi ini. Jika kamu berdua bahu membahu menyusahkan Nabi. Siapa itu dua orang itu? Ini Aisyah sama Hafsah.
Makanya kita berangkat, siapa sosok yang membongkar kelakuan Muhammad itu? Istrinya. Gitu loh. Di band dia. Ya itulah teman-teman. Tapi itu teman-teman, kalau kita jawab ya, resikonya apa? Resikonya kita dipersekusi. Resikonya kita, ya tahulah kalian, digeruduk rumahnya. Seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, saya itu punya dasar ya teman-teman. Ada alasan saya gitu teman. Makanya saya itu berapologet dari rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak akan datang bisa menggeruduk kita ke sini. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi saya katakan teman-teman, saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus, teman-teman, jikalau teman-teman tergerak hati ya, jikalau teman-teman ingin mensupport saya supaya kita terus-menerus mengudara begitu ya, membantah fitnahan-fitnahan mereka ya, membantah argumen-argumen mereka yang mengada-ada bohong gitu ya terhadap keimanan kita. Teman-teman bisa support saya di sini teman-teman ya. Kita di sini harus tinggal di tempat perantauan, dan teman-teman jika tergerak hatinya ingin mensupport saya ya dalam hal membayar sewa rumah apologet, rumah berapologet ya, rumah berapologet ini, teman-teman bisa support saya di situ teman-teman. Kolekte sewa rumah Edis TV bisa teman-teman ditransfer di BRI kesekian itu nomor ininya teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layar, dan teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Oke teman-teman ya, karena sudah malam sekali teman-teman, sudah hampir jam 11:30. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya mohon maaf hal yang tadi sehingga dia bisa melakukan hal-hal gerakan yang seperti itu, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan besok tidak terulang lagi teman-teman ya. Mohon maafkan teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Natal teman-teman. Di nuansa Natal ini semoganya kita bisa terus-menerus mencerminkan karakter Kristus dalam dalam diri kita, supaya kita terus-menerus memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus. Nah, bagaimana pendapat Anda semua terhadap diskusi ini? Tentunya kita semua tidak terima, atau mungkin hati kita menjadi panas. Tetapi tidak mengapa, hal ini harus ditayangkan karena memang tugas kita adalah berdoa. Kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubah Saulus, seorang pembunuh, menjadi seorang penginjil, pelayan Tuhan yang hebat, tidak mustahil juga bagi Rashid untuk percaya Yesus. Rashid mungkin tidak pernah melempar gereja, dia hanya mungkin sekedar menghina dan mengejek. Banyak orang yang melempar gereja, membakar gereja, pada akhirnya juga bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Kita yakin juga Tuhan suatu saat akan menjamah Rashid. Kita doakan yang terbaik baginya. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati aktivitasnya, Tuhan memberkati keluarganya, atau mungkin istri anak-anaknya. Tuhan memberkati keluarga besarnya. Anugerah Tuhan dinyatakan atas kehidupannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Soal iman, itu urusan Tuhan, tetapi urusan kita adalah mendoakan yang terbaik, memberkati dia dengan berkat sorgawi. Biarlah Tuhan yang bertindak, kita hanya melakukan bagian kita. Jadi teman-teman, jangan berhenti untuk kita memberitakan Injil. Biarkan video ini di-share supaya apa? Supaya masyarakat, semua orang yang selama ini dibohongi bisa dapat menilai dan dapat membuktikan atau dapat menentukan iman mereka. Ya, semua orang bisa dapat menentukan iman, mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar, mana ajaran yang boleh menghina orang lain, dapat upah, mana ajaran yang
tidak boleh menghina orang lain. Ya, karena jika menghina maka pasti berdosa. Begitu saja teman-teman, jangan lupa untuk di-share. Kita jangan menjadi seperti anak kecil karena kita bukan anak kecil. Tuhan berkata kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita tidak seperti orang lain sedikit-sedikit lapor. Tidak. Orang yang suka lapor itu adalah anak kecil. Bapak Ibu Saudara pasti punya anak kecil, ketika mungkin dijewer kakaknya maka pasti si kecil lapor kepada orang tua. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menjadi dewasa sehingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kedewasaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih juga sudah membagikan video ini. Artinya saudara sudah terlibat dalam penginjilan dan sudah melakukan amanat agung. Puji Tuhan. Amin.